di SMA Negeri 3 Bitung, teman-teman guru yang hebat dan yang kami banggakan, teman guru, calon guru penggerak yang terkasih Ibu Asna SPD yang saat ini boleh mengundang kita semua untuk sama-sama menopang akan pemenuhan tugas calon guru penggerak angkatan 10, yaitu kita akan mengadakan diskusi bersama sambil mendengar akan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Asna SPDGR di saat ini. Namun sebagai umat yang percaya, sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Teman-teman sekalian, saat ini kita tentu bersyukur dan sangat berbangga di tengah-tengah sekolah yang kita cintai ini, SMA Negeri 3 itu ada teman kita yang baru sampai ada di titik ini menjadi calon guru penggerak angkatan 10. Dan kita juga SMA Negeri 3 itu tentu bersyukur ada satu-satunya calon guru penggerak. Mungkin teman-teman yang lain akan menyusul, tetapi kalau bersyukur saat ini walaupun sekolah SMA Negeri 3 itu belum menjadi sekolah penggerak, tetapi kita sudah memiliki calon guru penggerak yang nantinya bisa memotivasi, bisa membantu kita semua dalam melaksanakan tugas pokok kita sebagai pendidik di sekolah yang kita cintai ini sebenarnya di bidang itu. Sebentar nanti akan diberikan kesempatan kepada Ibu Asna untuk memberikan pemahaman tentang materi ini, budaya positif, dan setelah Ibu Asna menyampaikan materi, akan ada edaran dari kita semua untuk beberapa pertanyaan yang disiapkan. Nanti kita akan berdiskusi bersama. Oke, saat ini kita akan langsung mendengar tadi kita tanyakan di asosiasinya apa tuh diseminasi. Kalau itu penyebar luasan pemahaman atau pengimbasan. Jadi kita akan mendengar apa sebenarnya budaya positif ini, dan sebentar ketika ada yang ingin ditanyakan akan diberikan kesempatan untuk pertanyaan. Kita berikan kesempatan kepada Ibu Asna, sebelum nanti kita berikan kesempatan lagi semangat. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Negeri 3 Bitung yang terkasih Bapak Dr. Andes William Kaeng, dan juga Bapak Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi atau penyebarluasan pemahaman tentang budaya positif. Bapak Ibu guru hebat, saat ini atau kegiatan ini merupakan salah satu pemenuhan tugas saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 10, yakni pada modul 1.4 aksi nyata, yaitu disiplin positif.
Bapak Ibu guru, keberadaan saya di sini bukan untuk menggurui, namun karena dalam mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak, kami mendapatkan materi-materi sesuai dengan penerapan kurikulum Merdeka, maka hari ini kita sharing tentang materi budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah tercinta ini. Bapak Ibu guru hebat, saya langsung mulai saja kegiatan hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Bapak Ibu guru hebat, kita ketahui bersama bahwa tahun ini kita akan memasuki tahun ketiga pelaksanaan kurikulum Merdeka. Pada saat pelaksanaan kurikulum Merdeka ini banyak muncul di benak kita, kenapa harus berganti kurikulum? Ternyata ada alasan di balik itu, Bapak Ibu guru hebat. Pada kurikulum Merdeka ini kita pahami bersama ada paradigma perubahan pembelajaran yang kita kenal dengan nama pembelajaran berdiferensiasi. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat karena kita sudah melaksanakan ini sudah sangat paham apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pengakuan bahwa setiap anak memiliki kemampuan atau kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, dalam proses pembelajaran, bagaimana guru bisa menempatkan diri, mengakomodir anak-anak dengan kebutuhan yang berbeda, tentunya juga dengan metode ataupun penilaian yang berbeda-beda. Bapak Ibu guru hebat, pembelajaran berdiferensiasi ini selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat yang ada pada anak, sehingga anak-anak memperoleh kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, itulah filosofi Ki Hajar Dewantara yang melatar belakangi daripada kurikulum Merdeka ini. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Di sini kita melihat bahwa sebagai peserta didik, ternyata kita harus menuntun kodrat alam yang ada pada anak. Saya menggarisbawahi kodrat alam yang ada pada anak. Kodrat alam di sini, ini kalau sebelumnya kita menganut teori tabula rasa, bahwa ketika anak lahir, teori tabula rasa ini cukup lama kita pegang, bahwa ketika anak lahir, anak diibaratkan sebagai kertas putih yang kosong, bersih, belum ada goresan pada kertas putih tersebut. Nah Bapak Ibu, sekarang kita beralih pada teori. Ternyata ketika anak lahir, anak itu bukan lagi ibarat kertas yang putih, tapi kertas yang di dalamnya sudah ada goresan-goresan samar-samar. Apa maksud daripada goresan samar-samar ini? Nah, tugas lingkungan lah. Tugas lingkungan, apakah itu lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah, itulah yang menebalkan goresan ini. Dalam artian bahwa ketika anak lahir, maka anak sudah memiliki kodrat alamnya masing-masing. Oleh karena itu, ini yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi pada kurikulum Merdeka. Bapak Ibu guru hebat, nah apa kaitannya dengan budaya positif? Oke. Saat ini memang kita banyak memakai filosofi, sangat banyak Bapak Ibu filosofi tentang Ki Hajar Dewantara. Saya tertarik dengan filosofi yang kedua ini, ternyata mengajar bukan sekedar mentransfer ilmu pengetahuan atau materi, tetapi juga pada pembentukan karakter anak. Ini luar biasa. Yang tadinya saya sebagai guru berusaha ketika semester di 7 bab, saya berusaha bagaimana caranya 7 bab ini saya bisa berikan ke anak, agar penguasaan kognitifnya bagus. Bapak Ibu, kita berada di era yang berbeda. Ternyata mengajar bukan hanya sekedar mentransfer materi ataupun ilmu pengetahuan yang kita miliki, tapi pada pembentukan karakter anak. Nah, bagaimana kita membentuk karakter anak di sekolah? Tentunya dengan penerapan budaya positif. Nah, ini akan kita laksanakan Bapak Ibu. Kalau saya sendiri saya tidak bisa, tapi dengan bantuan Bapak Ibu kita akan berkolaborasi bagaimana membentuk karakter peserta didik di SMA Negeri 3 Bitung. Oke, apa itu budaya positif?
Budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang ada di sekolah. Jadi ada keyakinan-keyakinan yang akan kita bentuk di sekolah nanti lewat budaya positif. Nanti ada poin-poin berikut bagaimana kita menerapkan budaya positif, bagaimana kita membentuk karakter anak. Itu nanti ada pada materi ini, yakni pada konsep-konsep inti. Sebenarnya apa tugas kita sebagai pendidik? Bapak Ibu guru hebat, jadi tugas kita sebagai seorang pendidik adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang positif. Menciptakan lingkungan yang positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri dan bertanggung jawab sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dengan mewujudkan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu guru hebat, saat ini saya akan memberikan materi tentang konsep-konsep inti budaya positif. Jadi untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan, keyakinan universal kepada anak, maka kita akan harus memahami dulu 6 konsep inti dari budaya positif. Konsep inti yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, bahwa dalam teori kontrol mengatakan apapun tindakan anak itu memiliki tujuan baik maupun buruk. Ini menurut William Glasser. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, posisi kontrol seorang guru. Yang kelima, keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Dan yang keenam adalah pendekatan segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu guru hebat, kita akan mulai. Konsep inti yang pertama adalah disiplin positif. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang sering kita lakukan di sekolah. Bagaimana bisa memunculkan kepatuhan kepada anak? Tentunya kepatuhan itu dalam bentuk disiplin yang positif, bukan yang negatif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik atau motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Harapan kita sebagai pendidik adalah bagaimana kita menumbuhkan kepatuhan kepada anak. Namun kepatuhan itu berasal dari motivasi internal atau motivasi intrinsik, bukan motivasi eksternal. Bapak Ibu guru hebat, disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak tanpa sogokan, ancaman, dan hukuman. Jadi bagaimana kita menumbuhkan disiplin positif ini berdasarkan apa yang saya katakan tadi, bahwa kesadaran itu muncul dari dalam dirinya. Kita guru hanya menuntun, bagaimana menuntun munculnya karakter anak dengan memunculkan motivasi intrinsik yang ada pada diri anak-anak kita. Konsep inti yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Kenapa kebutuhan dasar manusia masuk ke dalam konsep inti penerapan budaya positif? Kita harus pahami Bapak Ibu guru, ternyata ketika kita menghadapi anak-anak yang bermasalah, kita sudah melakukan segala upaya untuk mengatasi, memunculkan motivasi intrinsik anak, tapi ternyata anak itu belum berubah. Apa yang akan kita lihat? Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar anak yang belum terpenuhi. Mungkin ada salah satu kebutuhan dasar anak yang belum terpenuhi. Tapi Bapak Ibu, kebutuhan dasar anak ini bukan cuma guru yang memenuhi, tapi lingkungan keluarga sangat berperan penting. Oleh karena itu di masa untuk kurikulum merdeka ini sangat penting bagi guru dan orang tua bekerja sama
bagaimana bisa menumbuhkan karakter anak. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini kaitannya dengan fisiologis. Bagaimana anak-anak mendapatkan perlindungan, kesehatan, keselamatan misalnya, makan dan juga minum. Apakah sudah tercukupi misalnya? Ini Bapak Ibu sekali lagi, kebutuhan dasar manusia ini bukan cuma tugas guru, tapi kita berkolaborasi dengan orang tua. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, setiap orang ini butuh disayangi, butuh diterima. Nah, bagaimana cara pemenuhannya? Yaitu dengan menumbuhkan kehangatan atau suasana kekeluargaan. Apakah itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah misalnya, teman, dan dimanapun dia berada, dia membutuhkan kasih sayang yang merupakan kebutuhan dasar daripada manusia. Yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan akan penguasaan. Ternyata Bapak Ibu saya juga baru menyadari bahwa penguasaan ini merupakan kebutuhan dasar. Kenapa? Ketika orang memiliki kompetensi, dia akan percaya diri dan merasa percaya diri ketika berhadapan dengan orang lain. Kenapa? Dia memiliki kemampuan atau kompetensi. Nah, ini kita bisa wujudkan mungkin sebagai Bapak Ibu guru di kelas, kita akan sama-sama coba melaksanakan ini misalnya dengan memberikan pembelajaran yang kontekstual sehingga mudah dipahami oleh anak-anak kita. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Nah, kebebasan di sini dalam artian bahwa setiap orang itu butuh kemandirian, butuh waktu kapan kita menyendiri, bagaimana kita bebas menentukan pilihan tanpa tekanan. Itu adalah hak dasar atau kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Saya tertarik ketika membahas kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Karena ternyata kita butuh bersenang-senang. Dengan cara apa? Bersenda gurau, tertawa. Itu merupakan kebutuhan dasar kita. Liburan misalnya. Apalagi kita mungkin sudah lama tidak liburan Bapak Kep, mungkin kita bisa liburan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita guru, untuk bersenang-senang dari kepenatan selama ini yang kita lakukan di sekolah. Baik Bapak Ibu guru hebat, kita akan lanjut. Yang ketiga, konsep inti yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Setelah kita memahami kebutuhan dasar manusia yang berhubungan dengan anak, kita masuk pada motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia dalam menerapkan atau melakukan kepatuhan. Kepatuhan di sini kaitannya dengan disiplin. Yang pertama adalah ada siswa yang melaksanakan kepatuhan karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Misalnya, karena guru pikirnya hari Senin jarang, Enci Ayu, anak-anak takut terlambat. Kenapa? Dapat suruh siram bunga misalnya. Ada ketakutan. Hari Senin Enci Ayu piket, jangan sampai terlambat. Mau dapat suruh siram bunga misalnya, cuci WC dan lain-lain. Itu adalah cara mendisiplinkan anak, tapi dalam bentuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Dan ternyata Bapak Ibu, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi eksternal. Bukan karena kepatuhan yang dimunculkan itu karena dia mau sendiri siram bunga, tapi karena disuruh. Dia takut oleh guru piket pada saat itu. Yang kedua, motivasi perilaku adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kita bisa membedakan mana penguatan dan penghargaan dalam bentuk imbalan. Kalau penguatan mungkin sangat baik kita lakukan di kelas, ketika anak bisa menyelesaikan tugasnya, kita bisa mengapresiasi dengan penguatan luar biasa. Tapi dalam bentuk imbalan, hadiah di kurikulum Merdeka ini tidak dianjurkan. Karena anak akan melakukan sesuatu karena dia ingin mendapatkan hadiah. Duh, kita mau datang pagi supaya Enci ada mau kasih hadiah Pak kita. Jadi motivasi ini muncul, kepatuhan ini muncul karena adanya motivasi eksternal, bukan motivasi internal. Yang ketiga adalah motivasi perilaku yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, inilah yang akan kita tumbuhkan pada anak. Pembentukan karakter seperti inilah nanti akan kita sama-sama laksanakan di sekolah. Kita akan terapkan di sekolah. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri.
anak ketika melakukan disiplin kepatuhan, bahwa itu lahir dari kesadaran sendiri. Ternyata saya sudah salah. Ini perlu pendampingan guru, nanti kita akan bahas di pendekatan restitusi. Nah, inilah yang dianjurkan ada pada murid-murid kita ketika melakukan kepatuhan karena sadar bahwa dengan melakukan kepatuhan itu mereka sadar akan nilai-nilai kebajikan, dan ini merupakan motivasi intrinsik. Bapak Ibu guru hebat, mungkin sejak tadi saya menyinggung tentang nilai-nilai kebajikan. Kita mungkin sebagai orang dewasa tahu bahwa nilai kebajikan itu juga ada di Alkitab, Bapak Ibu, ada di Quran ataupun di mana-mana. Namun kurikulum Merdeka ini, nilai-nilai kebajikan ini nanti ada kaitannya dengan keyakinan kelas. Kita akan ambil pada nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Luar biasa, pada awalnya saya mengira bahwa P5 ini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini tidak berguna. Ternyata kurikulum Merdeka mengambil harapan yang besar pada penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Jadi ternyata P5 ini, Bapak Ibu, saya singgung sedikit, kita tidak melihat hasilnya. Tapi bagaimana proses P5 ini bisa menumbuhkan karakter anak, bagaimana nilai dimensi, 6 dimensi profil pelajar Pancasila, bagaimana 6 dimensi profil pelajar Pancasila bisa ditumbuhkan pada diri anak. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan di sekolah. Nah, kita ketahui bersama, 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, berkebinekaan global. Saya yakin Bapak Ibu guru semua sudah tahu karena kurikulum Merdeka ini tahun ini akan masuk kurikulum nasional. Karena akan masuk di tahun ketiga kita menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu guru hebat, selain kebajikan-kebajikan pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, kita bisa melihat kebajikan lain pada elemen-elemen maupun sub-elemen yang ada pada profil pelajar Pancasila. Oke, Bapak Ibu guru hebat, kita akan melihat di sini ada konsep disiplin. Jadi tadi saya katakan bahwa yang ketiga itu ada motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang kita lihat yang mana yang memiliki, yang bisa mewujudkan anak sebagai identitas sukses maupun identitas gagal. Ketika anak dikatakan identitas sukses, bahwa dia mampu mewujudkan kepatuhan karena motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Contohnya adalah hukuman. Bapak Ibu, hukuman, saya sendiri pada saat mengikuti pendidikan guru penggerak, saya pernah bertanya pada seorang instruktur yang merupakan guru teladan dari Kota Bali, di posisi manakah Ibu mengajar di sekolah? Saya dengan bangganya mengatakan saya di posisi penghukum. Dan beliau mengatakan kepada saya, Ibu sadar, Ibu berada di posisi terendah dari posisi seorang guru. Ternyata, Bapak Ibu guru saya juga baru menyadarinya, selama ini saya melihat guru BK yang selalu mengatur anak itu memang luar biasa, cenderung tenang. Tapi saya sendiri ketika menghadapi anak mungkin marah. Ternyata saya salah besar. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Artinya apa? Ketika anak mendisiplinkan dirinya, kepatuhan ini muncul dari motivasi eksternal, banyak dampak yang ditimbulkan pada anak. Yang pertama, anak itu menyakitkan, dan ini sering saya rasakan. Ketika saya menghukum anak, kadang penerimaan anak itu tidak baik. Melihat gurunya pun memandang sebelah mata. Anak-anak tidak nyaman. Kemudian murid takut. Guru cenderung memaksa. Dan akhirnya murid menyembunyikan kesalahan. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, bagaimanakah dengan konsekuensi? Bagaimanakah dengan konsekuensi dan juga
dengan restitusi. Bapak Ibu, kalau konsekuensi kita tahu bersama, misalnya di sekolah kita ada peraturan sekolah. Peraturan sekolah ini dibuat oleh sekolah, namun diketahui oleh anak-anak. Diketahui anak-anak bahwa saya jika hari Senin tidak menggunakan seragam lengkap, ada konsekuensi yang saya terima. Jadi ada peraturan yang dibuat satu arah, dibuat oleh sekolah maupun guru. Tapi anak-anak sudah tahu konsekuensinya. Ini berbeda seperti hukuman. Kalau hukuman ini sifatnya datang secara tiba-tiba. Saat dia terlambat, oh bagus dia terlambat. Siram bunga apa dia? Bunga belum siram. Jadi hukuman itu datangnya tiba-tiba. Jadi berbeda dengan konsekuensi. Ketika anak melakukan pelanggaran, walaupun peraturan ini dibuat sepihak oleh sekolah ataupun oleh guru, tapi anak tahu konsekuensi yang dimunculkan. Misalnya, ketika tidak menggunakan seragam lengkap pada hari Senin, pembina OSIS sudah mengarahkan anak, kamu melanggar peraturan, apa konsekuensinya? Anak itu tahu, ya Enci, konsekuensinya adalah misalnya saya harus melepaskan sepatu saya. Nah, konsekuensi ini adalah penguatan jangka pendek, masih menganut teori stimulus respon. Bapak Ibu, teori yang kita anut sekarang di kurikulum Merdeka adalah teori kontrol, bahwa seseorang kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Hanya diri sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kalau selama ini stimulus respon, oh kebutuhan orang sama kok, kita bisa mengontrol dia, apa bedanya kamu sama saya? Jadi di pembelajaran baru kurikulum Merdeka ini banyak paradigma baru yang kita akan terapkan sama-sama. Kemudian, kehilangan murid menghormati peraturan. Ini kalau di konsekuensi. Makanya konsekuensi juga ini masuk di konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini seperti kemarin saya diskusi dengan guru BK, ketika anak diberi konsekuensi, itu bisa menyadarkan anak. Inilah senior NCRD, bahwa konsekuensi memang bisa mendisiplinkan anak, tapi perlu monitoring, sama seperti yang dikatakan oleh guru BK kemarin, perlu monitoring. Oleh karena itu, di sini anak-anak menghormati peraturan. Namun anak-anak kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Karena kenapa? Dia tidak tahu dia salah. Yang dia tahu ketika dia salah, ada konsekuensi yang diterima. Dan yang dianjurkan sekarang adalah bagaimana kita mewujudkan restitusi di sekolah. Apa kelebihan restitusi? Dengan konsekuensi, ada kelebihannya. Walaupun kedua-duanya merupakan identitas sukses, kita bisa mendisiplinkan anak dengan melaksanakan konsekuensi di sekolah, boleh. Tapi ada yang lebih dianjurkan, yakni restitusi. Karena ada beberapa kelebihan daripada restitusi. Yang pertama adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah. Yang ketiga adalah murid menghargai dirinya dan orang lain. Yang keempat adalah teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Sama seperti diri kita, tidak ada yang bisa mengendalikan kita, tapi hanya diri sendiri. Ketika kita ingin datang pagi di sekolah, kita sudah dari malam ngatur, oh saya tidak boleh terlambat. Siapa yang mengatur? Diri kita yang bisa mengatur. Jadi semuanya ada di diri kita. Yang berikutnya adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Oleh karena itu Bapak Ibu, untuk penerapan restitusi ini sangat penting kita wujudkan bersama dalam rangka menerapkan budaya positif di sekolah. Oke, kita masuk pada konsep disiplin, yakni pendekatan restitusi. Dari tadi mungkin saya membahas tentang restitusi. Apa sebenarnya restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga akan terbentuk karakter yang kuat. Jadi ketika anak bermasalah, kita tidak mengatakan bahwa kamu salah, tapi bagaimana kita memberikan pertanyaan pemantik hingga sadar. Sama seperti ada kasus kemarin, sementara kegiatan ada kasus ada anak hampir berkelahi. Kemudian saya datang di kelas, saya tanya, apa yang terjadi? Dia mengatakan, dia menceritakan, mungkin dia tidak sadar dia sudah memaki si A. Tapi walaupun dia mengatakan dia memaki, saya mengajukan pertanyaan. Kira-kira ada yang salah enggak yang kamu lakukan sampai dia marah? Iya Enci, kita salah.
Kita ada memaki no. Nah, ini luar biasa. Saya juga baru terapkan ini, baru kemarin, baru menerapkan. Saya mencoba apakah sesuai. Karena Bapak Ibu, walaupun saya mengikuti pendidikan CGP ini, banyak hal-hal baru yang saya temukan. Kadang tidak sepemahaman dengan pemikiran saya. Tapi kami dipacu, bagaimana memiliki pemahaman yang sama. Saya mencoba ini. Saya kemarin pernah mencoba, tapi dalam bentuk skenario. Oh, kalau skenario, karena saya yang membuat skenarionya, otomatis berhasil. Tapi kemarin saya mencoba, dan saya sudah berdiskusi dengan guru BK, ternyata memang anak-anak yang pertama, syukurnya dia memahami dia salah. Saya rasa itu luar biasa. Ternyata pendekatan ini kita bisa coba-coba Bapak Ibu Guru. Kita sama-sama boleh coba. Ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi guru tidak memaksa. Ketika anak melanggar, kita bertanya, kira-kira apa yang kamu lakukan ini sudah sesuai dengan nilai kebajikan dalam diri kamu? Kamu suka enggak ada di posisi seperti ini, marah misalnya. Kita melalui pendekatan seperti itu, jadi anak-anak ini mencari solusi, masalahnya sendiri, dia mencari solusi. Dengan penerapan institusi ini, maka akan membentuk karakter anak, karena ini merupakan motivasi internal. Nah, ini adalah contoh kasus murid tidak mengerjakan PR. Kita melihat ada perbedaan ketika ada kasus yang sama pada penerapan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama adalah hukuman. Guru ketika mendapati anak tidak mengerjakan PR, guru segeram. Dia melakukan hukuman kepada guru, menghukum murid tersebut dengan lari keliling lapangan sebanyak 10 kali. Ini artinya hukuman ini sudah dadakan sesuai dengan mood guru. Pas satu ketika guru sudah galau, itu saya ingatkan tidak bikin PR. Untuk hukumannya silakan lari di lapangan 10 kali putaran. Itu adalah hukuman. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya. Karena kamu terlambat 10 menit, pada saat jam istirahat kamu terpotong 10 menit. Kerjakan tugas, itu adalah konsekuensi. Makanya konsekuensi ini juga dikatakan sebagai identitas sukses dalam penerapan disiplin. Dan yang ketiga adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya untuk membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Oke, Bapak Ibu, poin penting yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Ini luar biasa. Ketika saya mendapat materi ini, saya sedikit gugup. Materi ini memang luar biasa, sangat menusuk hati saya. 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu, dari sini nanti kita bisa menilai, saya sendiri bisa menilai, sekarang saya berada di posisi manakah saya kepada anak-anak saya. Dan di posisi mana yang saya harapkan, agar saya bisa menerapkan, bisa menumbuhkan kemandirian, tanggung jawab anak, tentunya karena motivasi intrinsik. Yang pertama adalah posisi penghukum, sama dengan Ibu Moderator. Yang kedua adalah posisi pemberi rasa bersalah. Rasa bersalah ini misalnya ketika anak terlambat, guru marah. Aduh, kamu terlambat lagi, nanti saya dimarahi sama guru BK misalnya. Jadi yang ketiga adalah posisi teman. Nah, ini juga mungkin kadang guru memposisikan diri itu lebih dari satu. Kadang teman, kadang penghukum, kemudian pemantau, dan ada manajer. Bapak Ibu, setelah kita menyaksikan video ini bersama, saya harap Bapak Ibu bisa mengetahui ada di posisi mana sekarang. Kalau di posisi saya jangan tanyakan, karena posisi saya sama Ibu Moderator, penghukum. Tapi saya ingin berbuat yang lebih baik lagi dari ini tentunya. Nah, mari Bapak Ibu Guru, kita akan menyaksikan 5 posisi kontrol guru. Kurang 2 sama. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol
yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: satu, posisi pendukung; dua, posisi pembuat masalah bersalah; tiga, posisi teman; empat, posisi pemantau atau monitor; dan lima, posisi manajer. Untuk lebih memahami lima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kurang dua ya. Kurang dua ya. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya, Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya, Dasar pemalas. Dasar kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu menolak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pendukung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan meluapkan dendam. Tadi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf, Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan terlambat lagi kalau mau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat, kelas. maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang digunakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
ya? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu tuh kan anak-anaknya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, belum berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga nilai waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Nah, Selamat pagi Bu. nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Mereka sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kami. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi dan prinsip? 5. Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, Bapak Ibu guru hebat, kita sudah menyaksikan video penerapan 5 posisi kontrol. Saat ini mungkin kita bisa berefleksi, kira-kira siapa yang mau mengomentari bahwa saat ini saya ada di posisi ini, namun saya memiliki harapan, impian bahwa suatu saat nanti saya ada di posisi ini. Adakah Bapak Ibu? Luar biasa. Terima kasih atas kesempatannya. Menarik sekali dari 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi Hukum. Tapi saya mau katakan di sini bahwa dari 5 posisi kontrol ini sudah saya lakukan semua. Dan posisi yang kelima, Manajer. itu sering saya lakukan di ruang ini. Karena saya pikir harus mengidentifikasi kasus kenapa dia terlambat, apa-apa saja yang membuat dia terlambat. Dan saya hanya memberikan solusi, anak itu sendiri yang mengambil solusi. Jadi kalau kenapa dia terlambat, kita bangun kita bangun, terus solusinya apa? Jadi kita mau berjanji mulai besok main. Jadi kita bangun dari awal dan kita tidak akan bersama. Jadi kadang-kadang memang posisi ini kita lakukan sesuai situasi yang bisa lebih baik. Terima kasih Ibu Erni Suhadi selaku guru bimbingan konseling, dan memang dari awal ketika saya mendapat materi ini saya langsung teringat guru BK, karena guru BK dengan saya berbeda karakter. Kalau saya menyala-menyala, meledak kalau bilang. Kalau Ibu guru BK cenderung adem ayem. Di situ saya menyadari, ternyata seperti inilah memperlakukan anak. Walaupun mungkin teori ini bagus kita saksikan, tapi butuh tantangan untuk melaksanakan. Jadi luar biasa. Oleh karena itu saat ini saya mengatakan kita akan sharing, karena saya melihat sudah ada yang mulai menerapkan bagaimana posisi kontrol sebagai manajer. Apakah ada yang lain? Saya sekarang di posisi ini dan saya berharap suatu saat nanti saya ada di posisi ini. Apa ada yang bisa memberikan komentar? Mungkin moderator, boleh kita tahu moderator saat ini di posisi manakah? Siap. Terima kasih atas kesempatan. Memang tadi kalau orangnya sepintas, kita langsung posisikan KPI ini di nomor 1. Tapi setelah kita berdaya yang dan kalau orang memperhatikan, semua orang pernah lakukan. Cuma tergantung situasi dan keadaan. Jadi tergantung juga keadaan anak ibu, toh. Anak-anak yang bilang bikin tua tapi mau dalam menara.
Betul. Makanya dia bukan lagi sering menghadap atau dia menjauh sampai keluar itu ada tanpa kontrol sudah keluar kata-kata. Tetapi kita jadi perhatian kita juga pernah berperan Yang manajer. Ketika ada anak-anak yang kecil, kita kecil lagi, orang ada sebagai anak, sebagai teman juga pernah dan sebagai pemateri tadi katakan sangat berharap untuk menjadi yang Manajer. terbaik yang mewarnai ini, tetapi mungkin sebagai kita bilang tadi tergantung situasi, karena tetapi paling tidak orang semua memahami dan sebagai kita bilang tadi memang kalau kita pribadi lebih banyak di nomor satu, apalagi mungkin kalau dari rumah atau dari mana anak kesiangan tapi memang itu saya boleh akui dan kalau juga akan ada perubahan di kemudian. Terima kasih. Luar biasa Ibu Moderator, ternyata memiliki posisi yang sama seperti saya, penghukum. Jadi Bapak Ibu Guru memang seperti dikatakan oleh Guru BK tadi, kita pasti pernah mengalami kelima daripada posisi ini. Itu yang betul, sesuai dengan materi yang saya dapatkan bahwa guru itu tidak serta-merta selalu berada di posisi satu. Tapi kadang-kala memang ada keadaan yang mendorong kita berada di posisi misalnya pemantau. Kenapa nggak pakai harisan pakai sepatu putih? Aturan sekolah bagaimana? Itu otomatis kita menerapkan posisi pemantau. Walaupun saya lebih banyak di posisi penghukumnya, itu saya sadari. Oke, Bapak Ibu Guru, ini sekedar refleksi. Kita berharap bahwa yang sebenarnya diharapkan adalah di posisi manajer, karena di posisi manajer ini kita bisa mengatasi masalah anak. Anak bisa mengatasi masalah sendiri dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dari guru. Otomatis ini akan muncul motivasi intrinsik dari diri sehingga akan terbentuk karakter yang diinginkan. Oke, ini kita lanjut penerapan 5 kontrol karena tadi kita sudah nonton videonya. Kita lanjut saja di slide yang berikutnya. Nah, sekarang kita masuk di keyakinan kelas. Bapak Ibu Guru hebat, saya yakin tidak asing lagi dengan materi keyakinan kelas. Namun ternyata kalau tidak salah kita tahun 2000 berapa kita melaksanakan keyakinan kelas ini. Masih Kepse Kroni Bawotong. Iya, nah ternyata Bapak Ibu Guru, apa yang saya lakukan ternyata masih keliru. Setelah mendapat materi ini, ternyata pada saat keyakinan kelas, yang kita ambil itu adalah bagaimana menerapkan nilai-nilai kebajikan. Kalau Bapak Ibu tadi melihat Naren terlambat, ketika ditanya, keyakinan apa yang kamu langgar? Tidak menghormati diri sendiri, tidak menghargai diri sendiri. Ketika dia terlambat, dia tidak menghargai diri sendiri orang lain. Misalnya guru juga menjadi sibuk mengurusi. Dan otomatis ketika dia terlambat, dia tidak menghargai diri sendiri. Karena kenapa? Dia dipanggil. Jadi pada nanti kita akan membuat keyakinan kelas ini, kita akan melihat lebih ke pernyataan-pernyataan yang bersifat nilai-nilai kebajikan universal. Yang seperti saya katakan tadi, ada pada dimensi profil pelajar Pancasila, ataupun juga ada pada elemen-elemen maupun sub-elemen. Ini ada cerita pada saat kami melakukan kolaborasi bersama teman-teman calon guru penggerak angkatan 10. Ada sebuah kasus yang mengangkat bahwa di sekolah ada peraturan harus menggunakan semua sepatu warna hitam. Kenapa harus warna hitam? Ternyata di situ ada nilai-nilai kebajikan yang ada. Misalnya pada nilai kebajikan integritas, elemen integritas, di situ ada misalnya keteraturan, keseragaman. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas, kita lebih pada nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini dikatakan mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi kalau peraturan kelas seperti yang katakan tadi seperti konsekuensi, itu yang membuat satu arah, tidak melibatkan peserta didik. Sementara keyakinan kelas dibuat bersama lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas ini nanti kita akan buat Bapak Ibu Guru di tahun ajaran baru. Saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk wali-wali kelas, kita akan sama-sama melakukan ini
melakukan keyakinan kelas dengan mewujudkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Yang universal artinya kita tidak mengambil suatu keyakinan yang bertentangan dengan misalnya bertentangan dengan budaya orang atau agama, tapi semuanya secara universal dapat diterima oleh semua orang. Oke, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Seperti yang saya katakan tadi, keyakinan kelas yang saya bentuk sebelumnya ternyata keliru. Keyakinan kelas yang saya buat, saya langsung yang pertama saya tidak menggunakan nilai kebajikan universal. Yang kedua di belakangnya saya tambah sanksi. Jika 3 kali tidak membuat tugas, maka akan ada panggilan orang tua. Ternyata saya sangat keliru. Ternyata tidak ada sanksi. Jadi perlu diperjelas di kurikulum Merdeka ini penguatan perlu, tapi untuk hukuman sangat tidak dianjurkan. Yang pertama adalah keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang kedua adalah keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Kita akan merubah kalimat-kalimat negatif dari peserta didik lewat curah pendapat, dan kita akan membuatnya dalam bentuk kalimat yang positif. Yang ketiga adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, Bapak Ibu. Saya kemarin buat keyakinan kelas ada 10 mungkin. Sampai-sampai saya sendiri lupa poin apa yang saya sepakati. Ternyata di sini dikatakan bahwa jangan terlalu banyak. Jika ada pelanggaran kemudian belum ada di keyakinan, mari kita duduk kembali. Kita duduk kembali anak-anak, kita katakan bahwa ini belum masuk di keyakinan, bisa enggak atau bagaimana caranya. Jadi kita bisa meninjau ulang. Yang berikutnya adalah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang paling penting adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi Bapak Ibu guru hebat, di tahun ajaran baru ini wali-wali kelas kita akan membuat keyakinan kelas dan kita akan pampang di dalam kelas. Bagi Bapak Ibu guru juga boleh, tapi untuk wali kelas dipampang di kelas, dan saya sudah berdiskusi dengan kepala sekolah, mungkin akan dimonitoring oleh guru-guru senior, termasuk dalamnya guru BK dan juga guru senior yang lain. Oke, yang terakhir Bapak Ibu, poin inti yang terakhir adalah pendekatan segitiga restitusi. Ini adalah pendekatan, tadi kita sudah katakan bahwa restitusi itu adalah kondisi menciptakan anak agar bisa menyadari kesalahannya karena muncul kesadaran, yaitu motivasi intrinsik. Sekarang, bagaimana jika ada pelanggaran? Apa yang kita mau terapkan? Inilah yang kita mau terapkan. Pendekatan segitiga restitusi. Ada 3 tahap pendekatan segitiga restitusi ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika anak berkasus kita panggil, jangan anak berkasus, nggak bikin kasus lagi kan ya. Anak-anak sudah hilang pada otak. Jadi ketika anak bikin kasus, anak itu kita panggil baik-baik. Kemudian ada kata-kata di situ yang kita bisa berada di tahap menstabilkan identitas. Setelah kita bicara apa masalahnya, anak cerita, kita berikan kondisi yang nyaman seperti yang dilakukan oleh guru BK kita seperti biasa. Kita bisa mengatakan di tahap pertama menstabilkan identitas misalnya. Kita bisa menyelesaikan ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini kita akan katakan di tahap menstabilkan identitas. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Itu adalah tahap kita menstabilkan identitas. Yang kedua, tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bapak Ibu guru, kita tidak boleh mengatakan bahwa tindakan yang salah itu benar, tapi kita memvalidasi tindakan yang salah. Ada kalimat-kalimat yang perlu kita gunakan di situ. Ini hanya contoh Bapak Ibu, kita bisa mengembangkannya sesuai dengan kemauan kita. Misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Misalnya, sama seperti kemarin, Nai sudah sempat menarik kerak bajunya si Sasa. Saya katakan kepada Nai, bersyukur kamu tidak melakukan hal itu. Misalnya kamu pukul Sasa. Anak itu menjawab, Inci, kita cuma pukul tadi ya. Cuma ada yang tahan, Inci. Terus Inci tanya, kira-kira kalau kamu pukul Sasa, ini masalahnya makin pendek atau makin panjang? Makin panjang loh, Inci. Nah, jadi silakan pikirkan di rumah apa yang akan kamu lakukan, karena kemarin dia belum siap, karena dia masih menyala-menyala. Saya katakan besok kamu ketemu guru BK, nanti guru BK yang atur.
Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan inilah. Jadi guru-guru ini tidak mengatasi masalah anak, tapi bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang bisa memotivasi kesadaran anak sehingga muncul motivasi intrinsik pada anak. Oke, Bapak Ibu, kita lihat contoh penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan pedagogi berlandaskan pada teori kontrol behavior. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru yang berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama ya dalam hal ini dari sini. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh gitu. Ya pasti kamu marah dan besar. Bapak juga akan marah apabila ada yang mengubah seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, saya biasa aja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting loh. Untuk kamu tidak bertindak begitu kan? Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membuka saya. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Pasti kamu memilih bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat tadi tindakan kamu yang mempraktekkan di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi semangat. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya tidak emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting bagi kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita lakukan apabila kita sedang marah. Ya, saya sih tahu waktu dengan diri sendiri. Saya bisa jadi sabar, sedikit, memaafkan. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Saya akan jadi orang yang bertanggung jawab Pak ya. Dan sebagai satu aktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu?
Penyerangan bangga dan bangga dengan hati. Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita memilikinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki bersama ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku itu, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau menunjukkan, sehingga dapat menjadikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak ini dalam hati dan diri. 2. Aku bukan melakukan karena suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting untukmu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu yang baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisit. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Dan pemikirannya telah bergeser kini menjadi orang yang tuju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dan pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat
menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuatmu menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidak mengikuti ketiga tahapan dalam segi kerja restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa segera menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati dengan menjalankan segi kerja restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Diharapkan menjadi kuat secara pribadi dapat membuka masalah agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, kita sudah menyaksikan dua video. Yang pertama adalah posisi kontrol guru, dan yang berikutnya adalah bagaimana pendekatan segitiga restitusi. Tentunya materi hari ini kita akan sama-sama mencoba terapkan di sekolah kita. Kita mulai dari awal lagi Bapak Ibu guru, dan kita memang harus saling menopang supaya budaya positif di sekolah kita bisa berjalan dengan baik. Tentunya juga kita akan mulai dari diri kita. Jadi pada saat ini kurikulum Merdeka ini berfokus pada pembentukan karakter murid yang berasal daripada motivasi intrinsik atau motivasi internal. Terima kasih. Demikianlah materi tentang budaya positif di saat ini yang sudah dibawakan oleh Ibu Asra SPDDR selaku calon guru penggerak angkatan 10. Kota Untuk itu kita tidak berpaus untuk Ibu Asra. Materi yang luar biasa. Salam bahagia. Yang walaupun tidak semua jadi guru selama berpuluhan tahun yang lain, tetapi ini adalah materi yang sangat menambah wawasan untuk kita, apalagi untuk kita praktikkan dalam melaksanakan tugas kita sebagai pendidik. Nah, saat ini kita masuk dalam sesi kejalan atau tanya jawab. Diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru hebat yang ingin bertanya atau ingin menanggapi tentang materi budaya positif ini, dipersilakan. Mungkin antara Ibu Ayu, Ibu Tia, Bapak Yosya, Bapak Roy, Bapak Iswan, Ibu Salma, Mbak Farida, Ibu Eti, Ibu Siti, dipersilakan. Oke, berikan kesempatan kepada Bapak Yeskiel Sareswan. Terima kasih. Mungkin bertanya bagi pengalaman. Sebenarnya yang Ibu Asna katakan dalam belajar bersama, semua guru termasuk juga saya. Pengalaman baru-baru waktu usia praktik, bertanya ke orang, apa yang boleh buat? Oh, satu tugas yang gampang. Oke, itu yang gampang. Baru tanya, apa yang kendala itu yang mau jadi itu? Enggak ada niat. Oke, niat tambah sekian dan ini tambah komisi kelompok. Jadi 5 orang baru tambah jadi sekitaran 7.000 itu. Nanti niat yang pilih di mana? Tukang begitu. Baru terus lagi. Untuk berbicara sesuai dengan cara membuat dan menjelaskan
terus sempat juga ada praktik. Jadi untuk dia mandiri dari siswa dari orang untuk orang murid sendiri atau kemudian orang lain murid. Terus ternyata terjadi di lapangan kita di rumah awal atau di mana. Ternyata orang KBP itu ada beberapa yang bukan orang PKI. Ada orang lain, ada satu KBP mama atau papa. Ada yang bertanya lagi, boleh nggak kita ganti hari lain? Apa? Dua beli gambar. Bagaimana? Nggak seperti apa? Seperti DP. Bukan sedikit cara nggak sobat itu itu banyak alat kurang memiliki. Artinya timur masalah baru. Orang kita lagi penawarannya, bagaimana kalau kita kasih dengan bisa kita boleh mobil. Lalu lanjut lagi. Fokusnya bantu karya atau DP anggaran supaya gampang menjadi karya. Ada juga beberapa siswa kita membuat asumsi. Asumsi akhirnya ya pernah mau pernah berusaha bagaimana supaya dia boleh bergabung dengan teman-teman organisasi. Pembuatannya bagaimana kalau kita boleh membuat pembuatan semua itu pasti dan coba lihat kasih chat. Jadi kita nanti untuk yang pertama ibu batas karena selama ini masih warna hitam masih boleh memakai. Mari kita berusaha. Jadi berbagi pengalaman hasil pengalaman yang terjadi waktu dia praktik. Selama sore itu cuma tetap ada beberapa anak rupanya cuma balas sangat. Sangat. Terima kasih. Untuk pertanyaan ini langsung dijawab oleh Ini pertanyaan atau contoh kasus yang luar biasa. Dan mungkin ini bukan cuma mengenai skill yang pernah merasakan. Saya sebagai guru biologi pada saat praktek sering juga naik darah. Bukan cuma naik darah kadang, osmosis. Jadi Bapak Ibu guru, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana ketika kita mendapatkan suatu masalah pada anak-anak kita melakukan pendekatan restitusi. Namun katanya Pak Guru sudah melaksanakan 3 tahapan itu, mulai dari menstabilkan identitas, misalnya sampai dengan menanyakan keyakinan. Namun ternyata anak-anak ini kumaba. Ini semua masalah yang dirasakan oleh semua tenaga pendidik. Bapak Ibu guru, bagaimana kita mengatasi ini? Tadi ada 6 konsep inti daripada penerapan budaya positif. Yang cocok di masalah ini adalah kita melihat kebutuhan dasar daripada anak. Kita kembalikan. Kenapa sampai dia tidak melakukan ini? Kita bisa panggil itu untuk melakukan pendekatan restitusi. Jadi jangan dibiarkan sampai segitunya. Jangan sampai melakukan penawaran-penawaran yang nantinya sudah tidak masuk di akal, sudah tidak sinkron dengan pelajaran kita. Tadi ada kebutuhan dasar anak. Jadi kita akan panggil anak itu, kita akan lihat. Kalau perlu, ini adalah masalah karakter. Ini perlu perhatian penuh. Bukan cuma guru yang akan mengatasi ini. Kita boleh berkolaborasi orang tua. Kita bisa mengetahui anak ini. Jadi ketika kita menemukan suatu masalah, kita sudah melakukan langkah-langkah restitusi 3 tahapan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Masih belum berubah. Apa yang kita lakukan? Kembali kita melihat apakah kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar anak itu di mana yang tidak terpenuhi. Mungkin begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita berikan lagi kesempatan untuk pertanyaan selanjutnya. Jika Mbak foto terakhir. Mbak foto terakhir. Itu. Diberikan kesempatan kepada Ibu Titia Rahayu SPY. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya menyinggung perkataan bahwa tujuan dari kurikulum ini adalah membentuk karakter siswa. Bagaimana kita bisa membentuk karakter siswa, sedangkan kita belum bisa mencapai pada tujuan pembelajaran. Terima kasih. Oke. Langsung dijawab oleh Bapak Wakil. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Titia Rahayu.
seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa tujuan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alamnya sehingga memperoleh kebahagiaan dan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini materi budaya positif ini penerapannya di mana? Yaitu bagaimana kita bisa memunculkan motivasi intrinsik pada anak. Ketika anak muncul motivasi intrinsik, maka dia akan sadar apa yang dilakukan salah dan otomatis akan terbentuk karakter anak. Memang ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Katakan kepada Bu Fidya Rahayu, bagaimana kita membentuk karakter anak sementara tujuan pembelajarannya kata tidak tercapai. Bapak Ibu, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa mengajar itu bukan hanya mentransfer materi. Ketika kita di kelas, bagaimana kita melihat memposisikan perilaku anak. Jadi kita mengajar seperti saya guru biologi misalnya, saya mengajar materi sistem saraf. Tentu ada anak-anak mungkin yang tidak fokus atau apa. Nah, disitulah yang akan berarti dia anak-anak itu belum muncul motivasi intrinsik bahwa belajar itu penting. Itu yang kita alami sekarang Bapak Ibu. Saya juga mengalami itu. Kebanyakan anak-anak itu tidak memiliki motivasi untuk belajar. Yang penting datang di sekolah. Datang di sekolah menggunakan seragam, duduk mendengarkan, pulang. Itu yang kita alami di dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mengajar. Nah, bagaimana kita membentuk karakter anak? Nah, inilah memang yang perlu kita kembalikan. Sebenarnya sebelum kita membentuk karakter anak, dari diri kita sendiri juga harus bisa menjadi teladan Bapak Ibu Guru. Kenapa? Seperti yang disampaikan filosofi pada Ki Hajar Dewantara, guru itu memegang sistem dalam pendidikan yang pertama adalah Ingarso Tulodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Kita juga manusia biasa Bapak Ibu Guru, tapi saya yakin ketika kita bersama-sama, kita pasti bisa menerapkan, mewujudkan budaya positif di sekolah sehingga nilai-nilai kebaikan universal anak. Kita akan mulai dari awal, dari nol kita akan mulai. Bagaimana guru BK? Kita akan dikawal oleh guru BK. Kita akan mulai dari nol. Bagaimana kita menerapkan budaya positif untuk memunculkan motivasi intrinsik atau internal anak sehingga terbentuk karakter anak. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada pertanyaan lagi? Masukan atau tanggapan dari Ibu Eni selanjutnya. Terima kasih dalam materi ini yang cocok sekali dengan ada yang besar BK. Waktu saya dulu mengikuti BK di bawah tahun 2014 di sana dikatakan bahwa guru BK itu bukan siapa. Iya. Guru BK itu bukan guru. Dan kaitan dengan foto. Saya rasa sekarang itu Banyak universitas sekarang terlebih banyak. Kalau memang bahwa betul ini bahwa orang tidak ada di sana. Iya. Tapi hukuman itu perlu. Saya kasih contoh saya saja pembentukan karakter. Ini pembentukan karakter sebenarnya berawal dari ya ada tiga pendidikan. Ada apa kisah? Pendidikan formal, non formal, dan informal. Pendidikan formal ini yang paling utama. Dan pembentukan karakter anak dari keluarga. Saya dididik militer oleh orang tua saya. Sampai sekarang pun masih tertanam. Itu sebenarnya kekerasan dari orang tua saya. Kalau dia masuk gereja tidak boleh keluar. Jadi mau tidak mau orang mesti masuk gereja. Mau keluar dari begini kalau mau pulang masuk hukum dengan begini. Ya itu mesti betul begitu. Atau enggak dia itu akan kumpul pakai ban. Ini jadi pendidikan buat saya. Dan itu tertanam terus sampai saya sampai seumur segini. Itulah pendidikan karakter itu saya rasa budaya hukuman itu memang pendidikan. Tapi hukuman yang seperti apa? Ya, betul. Orang harus melihat kondisi anak itu, maka kalau dalam BK itu harus ada identifikasi kasus. Kenapa sampai anak itu seperti itu? Orang dalam itu dia bakal belajar. Kita itu. Dan anak itu sendiri yang memberikan keputusan. Jadi kalau dalam kepemimpinan itu mendidik kita itu menyelesaikan kasus kita itu dalam kepemimpinan itu, guru BK itu menjelaskan
dan memberikan solusi yang mengambil keputusan adalah anak ibu sendiri. Saya sangat tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Asna tentang pembentukan karakter itu. Namanya beberapa untuk membangun karakter ada sekolah yang pertama itu kesalahan. Kemudian memberikan apresiasi. Kemudian menyisipkan pesan moral dan keempat jujur dan terbuka. Itulah hasil untuk membangun karakter anak itu. Karakter anak itu demikian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Heru Suhari yang sudah memberikan pemahaman ataupun pengalaman yang boleh menjadi pegangan bagi kita semua mengenai pendidik di sekolah ibu. Ada pertanyaan lain dari Bapak Andre Wadro silakan. Fabio, boleh 1 jam ya? Saya mau ada kesempatan jangan dalam program guru ini mungkin bukan pertanyaan ya, masukan saja untuk jasa mungkin boleh disampaikan kepada teman-teman atau apa yang ada di, karena saya secara pribadi sedikit bagaimana ya dengan materi ini. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh ini. Saya ini ada para petinggi dan apa itu ada bagian itu bagaimana sampai bilang paling terakhir yang bagus sebelum manajerial. Kenapa kita ini terlalu mungkin meniru kepada budaya atau apa yang ada di luar sana, orang kebebasan Tuhan untuk mencari dirinya dan apa, tapi mungkin itu tidak terlalu sesuai dengan budaya beberapa negara. Kalau di Goda itu orang di bagian timur, kenapa di Jepang atau di Belanda kita betul-betul sana orang itu yang pertama itu membutuhkan karakter dulu, baru karakter dulu. Di sini kita dituntut bersamaan dan membutuhkan karakter. Soal itu saya rasa memang sebesar tadi kita mempunyai karakter yang berbeda. Guru juga mempunyai karakter yang berbeda. Tidak semua guru dapat membentuk karakter dan hebat dalam membentuk karakter dan hebat dalam membuat solusi. Tentunya kalau guru beda dengan tupoksinya untuk membentuk karakter. Saya kasih contoh. Tensi Ayu dengan karakter yang kita tahu tegas, bahkan dia nomor 2 hukum atau jadi itu anak sampai tulis waktu dia pernah perwaliannya seluruh Jagustin dulu waktu di sini bergabung maaf benar masuk di kelas itu kelasnya Shalom juga dan di ITB Purwaan saya rasa di nomor 3 baca Obama tapi saya dulu masuk itu terasa bagaimana tegas aku bahkan saya yang berat keras dulu orang jadi kita dapat isi jadi ini coba mungkin so ini aku dicobain tapi setelah ikhlas dulu tidak ada pegang anak-anak di bawah bergeser saya tidak pegang bagaimana itu Oke. jadi saya tetap pegang supaya tetap dengan cara seperti ini maksudnya itu jangan dihilangkan itu hukuman di pelaporan tetap harus berjalan berbarengan karena siswa mempunyai karakter yang berbeda. Kita lihat saya contoh dari tiga kelas media ini saya sangat setuju. Kenapa itu cara-cara itu hilang dan apa yang sudah ada krisis dari kesalahan memang anak-anak ini selalu berubah memang terus ikut sama orang sehingga banyak sekali contoh karena anak sekarang jadi saya lihat sendiri itu dari malas dari pewaris bukan pemikir bukan perintis semua mobilnya semua soalnya semua sedikit mobil anak sekarang sendiri malas semua kalau beli buat sekolah ada sekolah dari yang lain dan semua mengenai kelas kita rahasia umum sudah sangat terbuka kalau dulu ya sekolahnya dapat satu yang menikah mobil sekarang sudah sangat indah dan terjadi jadi itu berbeda pada pendidikan itu saya rasa boleh disampaikan mungkin boleh ditelah kembali mengenai kurikulum pendidikan selalu diberikan kebebasan kepada peserta itu.
Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang langsung dijawab oleh mewakili. Luar biasa unek-unek dari Bapak Wakakur Bener Andre sampai memberikan contoh bahwa ketika dia berusaha mengatasi masalah anak misalnya dengan cara baik-baik tidak terwujud. Tapi NCIU yang hukuman anak-anak langsung misalnya katanya langsung takut. Nah, Bapak Ibu Guru, sesuai dengan paparan hari ini adalah penerapan budaya positif. Budaya positif ini memang seperti kata Kamil Andre, kenapa kita harus pembentukan karakter dulu. Makanya Kamil Andre, kenapa kurikulum kita berubah. Jadi memang zaman itu selalu berubah. Saya sepakat dengan dikatakan oleh NCR nih. Saya juga dari kecil dididik dengan didikan militer. Saya tumbuh dengan ketakutan. Dan akhirnya saya berhasil. Kita perlu berpikir bahwa kita anak-anak tidak hidup di zaman seperti kita dulu. Otomatis ada paradigma pandangan yang berbeda. Itu yang pertama kita lakukan. Saya sadari itu. Saya juga dididik dengan didikan militer. Bahkan kami pun lebih parah Mir Andre. Pacaran pun tidak boleh. Itu di daerah kami. Tapi juga artinya kok bisa sampai sekarang. Nah, jadi itu memang masalah-masalah. Banyak permasalahan ini adalah masalah komplit. Namun yang perlu kita pahami, namanya seorang guru, kita harus berubah Bapak Ibu. Yang pertama, saya sepakat dengan guru BK, kita harus lihat teladan dulu yang pertama. Bagaimana kita membentuk karakter anak? Sementara kita ke sekolah misalnya datang sekian. Tapi ingat, ada alasan yang jelas. Yang berikutnya misalnya masalah posisi penghukum. Saya sudah menjelaskan tadi bahwa ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan yang diharapkan ada pada kita, Bapak Ibu Guru, itu adalah pada posisi manajer. Kenapa pada posisi manajer? Anak-anak kelima posisi ini tentu anak-anak patuh. Dari kelima posisi ini menimbulkan kepatuhan kepada anak. Tapi kepatuhan yang bagaimana yang kita inginkan? Kepatuhan yang bersumber dari kesadaran diri anak tentunya lahir dari pada motivasi intrinsik anak. Karena ketika kesadaran atau kepatuhan disiplin positif lahir daripada kesadaran anak, maka akan membentuk karakter anak. Berbeda dengan disiplin negatif seperti hukuman tadi. Walaupun mungkin berdampak. Ingat, kita kembali bahwa anak memiliki kodrat alamnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan. Tapi Bapak Ibu, penghukum jangan, kita boleh menghukum sama katakan oleh Bu Eri, tapi ada cara-cara yang manusiawi yang tidak membuat anak itu merasa gagal. Jadi ini penerapan budaya positif ini, bagaimana kita memunculkan karakter anak menjadi identitas yang sukses. Seperti yang saya katakan tadi, disiplin sama artinya kepatuhan. Kepatuhan seperti apa yang akan kita laksanakan? Kepatuhan yang bisa muncul dari kesadaran anak sehingga dia bisa mandiri, bertanggung jawab karena adanya motivasi internal atau motivasi intrinsik. Oleh karena itu akan berkepanjangan dan bisa membentuk karakter anak. Mungkin seperti itu Pak Wakakur. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andre. Sudah puas? Oke, terima kasih. Masih ada lagi pertanyaan? Diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu lagi. Oh Ustadz ini jago ini kota begini deh. Jadi mau memberikan mungkin segera melakukan seperti itu kan bagi masyarakat untuk kalau kan berupa mereka masih dalam proses pembelajaran. Jadi mungkin contohnya dalam metode pembelajaran ada kelebihan ada kekurangan. Iya. Mungkin seperti kalau olahraga itu mungkin metode bagian. Cara penjelasannya itu mungkin kalau contohnya dalam bola voli, kalau metode bagian itu keseluruhan dari semuanya dalam pasti atas itu mungkin dari jari-jari semua menyentuh bola dan begitu. Mungkin secara terperinci metode keseluruhan metode bagian. Kalau metode keseluruhan itu semua dengan keseluruhan saya. Saya pas dengan jari ini langsung bolanya naik bagus begitu. Jadi juga mungkin dalam tahun 2013 ini ada tahun 2008 dan 2010 KBK berbasis kompetensi yang saya ingat ini.
itu kami mulai itu 8 jam, satuan itu matematika dulu. Dan matematika, kalau ibu saya biologi 1 hari. Jadi dalam kategori itu ada rasa penat anak-anak itu. Karena sebenarnya semua matematika tuh. Jadi berikutnya diganti dengan guru matematika 11. Berikutnya dengan mungkin kekurangannya dihitungkan rasa penat atau bagaimana ya. Tidak ada mata pelajaran yang lain. Kalian mau itu. Kalau mungkin kalau guru mereka ini kekurangannya apa dan terjadi apa? Dengan berita. Oke, langsung kepada pengertian. Terima kasih, pertanyaan saya menarik. Walaupun mungkin saya juga selama ini nanti mendapatkan pemahaman tentang kurikulum merdeka di pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini, tapi saya sangat tertarik dengan pertanyaan Bapak Liswandi. Yang pertama, bahwa kita sudah mengalami begitu banyak pergantian kurikulum. Itu kita rasakan sekali. Saya menjadi guru kurang lebih 16 tahun. Ketika saya mendengar kurikulum, di otak saya apa? Aduh, mau ganti perangkat bikin pusing. Itu yang pertama. Namun yang perlu kita pahami, kita sebagai seorang pendidik, kita harus bisa, makanya seorang pendidik itu Bapak Ibu dikatakan adalah harus menerapkan long life education, pembelajaran sepanjang hayat. Kita harus belajar sebagai ibu guru. Bukan berarti karena ibu guru sudah tidak belajar, kita harus tetap belajar. Kenapa? Karena kita akan menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kita sudah tahu anak memiliki perbedaan dari pembelajaran diferensiasi. Tapi bagaimana kita menuntun anak menurut kodrat zaman? Harusnya berarti guru harus siap menerima, siap belajar untuk kita menerapkan kepada anak-anak kita. Terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang saya katakan tadi, bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pengakuan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pengakuan bahwa anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda. Apalagi di penjas. Mungkin kadang ada anak, kita tidak bisa ikut, kita tidak bisa ini. Bapak Ibu, di kurikulum merdeka itu nilai tidak dibatasi. Silakan memberikan nilai sesuai kemampuan dia. Jadi ketika anak itu misalnya kita tidak bisa lompat, nilai apa yang kita berikan? Disinilah bahwa dengan kita memahami bahwa anak memiliki kemampuan yang berbeda, berarti ada metode yang berbeda yang kita akan lakukan ke anak ini. Kalau misalnya dia sakit-sakitan dan tidak bisa praktik selama-lamanya, apakah kita akan kasih nilai gratis? Tidak mungkin. Jadi ini Bapak mungkin bisa lebih tahu bagaimana penilaian, walaupun penjas itu lebih ke penilaian psikomotor yang saya tahu. Penjas lebih ke penilaian psikomotor dibanding dengan kognitif. Tapi Bapak Ibu guru, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya dulu pikirnya, saya takut juga dengan pembelajaran berdiferensiasi. Aduh, masa saya mau kasih satu audio, satu visual? Tidak Bapak Ibu. Tidak terlalu melakukan seperti itu ternyata. Se-enjoynya kita, yang penting anak itu bisa paham dengan apa yang kita berikan. Ketika anak lain bisa dia percaya diri untuk tampil di depan, anak ini tidak. Pendekatan-pendekatan akan kita lakukan. Jadi yang saya katakan tadi bahwa kita bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada profil pelajar Pancasila pada elemen maupun subelemen. Boleh begitu Pak Wandi? Terima kasih. Terima kasih. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Sudah pas. Akan berfoto, sini Jo. Demikianlah materi diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Ibu Asma ISTM yang sudah kita ikuti bersama. Itu sekali lagi kita tahu evaluasi. Semoga materi ini boleh bermanfaat bagi kita semua sebagai pendidik. Bapak Ibu guru yang hebat, sebelum kita menutup diskusi saat ini, kita akan foto bersama dengan calon guru penggerak